Seorang polisi dilaporkan karena menipu calon akpol dengan janji bisa meloloskan mereka. Salah satu korban adalah keluarga petani yang sampai menjual sawah demi membayar permintaan sang oknum. Uang senilai 1 miliar rupiah pun raib tanpa hasil. Tersangka kini diringkus di Mabes Polri dan sedang menjalani penyelidikan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Dodik, anak dari seorang petani tua bernama Pak Surya. Meski hidup dalam kesederhanaan, Dodik tumbuh menjadi pemuda yang tekun, sopan, dan punya semangat besar untuk mengubah nasib keluarganya. Setiap pagi sebelum membantu ayahnya ke ladang, Dodik selalu menyempatkan diri untuk membaca buku-buku tentang kepolisian yang dipinjam dari sekolah. Ia punya mimpi besar, menjadi seorang polisi yang jujur dan bisa membela rakyat kecil. Pak Surya sebenarnya sudah tua dan tubuhnya tak sekuat dulu. Tapi semangat Dodik menular padanya. "Kalau anakku bisa jadi polisi, Bapak rela kerja sampai roboh," ucapnya suatu sore, saat keduanya duduk di tepi pematang sawah. Kata-kata itu tak pernah lepas dari ingatan Dodik. Ia tahu, hidup mereka berat, tapi cita-cita kadang tak butuh modal, hanya butuh tekad dan doa. Dodik bukan pemuda biasa. Saat teman-temannya sibuk nongkrong dan bermain game di warung, dia lebih memilih lari pagi mengelilingi desa, push up di halaman rumah, dan belajar soal-soal psikotes dari buku bekas. Ia tahu, tes masuk akpol bukan main-main. Fisik, akademik, mental, semuanya harus siap. Ia bahkan belajar berenang di sungai meskipun airnya keruh. Karena katanya tes renang adalah bagian penting seleksi. Di sekolah, para guru sering memuji Dodik sebagai murid paling rajin. Bahkan kepala sekolah pernah berkata, kalau Dodik gagal jadi polisi, berarti negeri ini sedang krisis keadilan. Tapi sebagus apapun nilai, sebesar apapun semangat, kenyataan tetap menampar. Biaya masuk akpol sangat besar, terutama bila lewat jalur belakang. Dodik sadar keluarganya tak punya apa-apa, bahkan sawah pun hanya tinggal sepetak. Di malam hari, Dodik sering termenung memikirkan masa depannya. Ia tak mau jadi petani seperti ayahnya, bukan karena malu, tapi karena ingin membalas jerih payah Pak Surya. Ia ingin melihat ayahnya duduk bangga di barisan tamu undangan saat pelantikan taruna. Ia ingin membawa nama desanya ke kancah nasional. Tapi setiap kali ia bicara tentang mimpi itu, ayahnya hanya tersenyum tipis, seakan menyimpan kekhawatiran yang tak bisa diucap. Sampai suatu hari, saat Dodik dan Pak Surya sedang mengangkut hasil panen ke pasar, mereka bertemu seorang pria berpakaian polisi lengkap. Namanya Bribtu Yanto, seorang bintara muda yang katanya sedang pulang kampung karena cuti. Sosoknya gagah, rambut cepak, dan naik motor gede. Warga desa langsung menyambutnya dengan hormat, karena jarang sekali ada polisi yang datang ke kampung mereka. Apalagi Yanto suka menyapa dan ramah, setidaknya di awal. Yanto tertarik melihat Dodik yang membawa buku psikotes saat sedang menunggu pembeli di pasar. "Kamu mau daftar akpol ya?" tanya Yanto sambil tersenyum. Dodik mengangguk malu-malu. Dari situlah obrolan mereka dimulai. Yanto bercerita panjang lebar bahwa ia punya banyak kenalan dalam di akademi kepolisian. Ia bilang, banyak yang lulus bukan karena nilai atau fisik, tapi karena tahu cara masuk lewat jalur cepat, tentu saja dengan syarat ada biaya pelicin. Pak Surya hanya diam mendengar penjelasan Yanto. Ia tak bodoh, tapi juga tak tega menghancurkan semangat anaknya. Di satu sisi, ia tahu sistem itu curang. Tapi di sisi lain, ia hanya ingin melihat Dodik berseragam polisi meskipun harus bayar mahal. "Kalau memang ada jalur itu dan pasti lolos, Bapak akan usahakan," ucapnya lirih pada Dodik saat mereka berjalan pulang. Itu adalah kalimat yang akhirnya menjadi titik awal perjalanan kelam mereka. Yanto pun mulai sering main ke rumah Dodik. Ia semakin pandai memancing kepercayaan, bahkan sampai ikut makan malam bersama. Ia bercerita tentang anak-anak pejabat yang bisa masuk akpol hanya karena uang, dan bahwa biaya 1 miliar rupiah itu standar jalur belakang. Ia bahkan menunjukkan foto-foto dirinya bersama taruna akpol, meskipun entah benar atau tidak. Pak Surya yang polos pun mulai tergoda untuk mempercayainya. Tanpa disadari, keluarga petani miskin itu sedang berjalan menuju jurang. Jurang yang digali oleh orang berseragam, berpangkat bintara, tapi berhati penipu. Cita-cita yang tulus kini bertemu jalan pintas yang berbahaya. Tapi bagi Dodik dan ayahnya, saat itu mereka belum tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka kehilangan segalanya,
bahkan bukan hanya uang, tapi harga diri dan harapan. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Bribtu Yanto kembali datang ke rumah Pak Surya. Ia datang dengan senyum ramah dan membawa oleh-oleh kecil, camilan dari kota, katanya. Walau sederhana, perhatian seperti itu mulai membuat keluarga Dodik merasa dihargai. Terlebih lagi, Yanto makin sering berbicara seolah dirinya adalah sosok yang bisa menyelamatkan masa depan orang. Dengan nada yakin, ia berkata bahwa Dodik punya potensi besar, dan hanya kurang satu hal, jalur yang tepat. Dodik sendiri masih bimbang. Ia ingin masuk Akpol karena ingin jadi polisi yang benar, bukan karena dibantu uang. Tapi setiap malam, ia melihat ayahnya memijat kakinya yang lelah, menahan sakit pinggang karena bekerja seharian di sawah. Dari sanalah muncul perasaan tak tega. Jika ayahnya rela berkorban demi dirinya, maka ia harus memberikan hasil. Meskipun jalannya tidak sesuai dengan hati nurani, Bribtu Yanto mulai membuka pembicaraan serius soal biaya. Dengan santai, ia menyebut angka 1 miliar rupiah. Katanya, itu untuk biaya pengkondisian, mulai dari tingkat daerah sampai pusat. Ia mengaku hanya sebagai perantara. Aku nggak ambil untung, Mas, katanya. Aku cuma bantu. Kasihan lihat anak sebaik Dodik kalau gagal cuma karena sistem. Ucapannya terdengar meyakinkan, bahkan seolah-olah ia peduli dengan masa depan Dodik. Pak Surya terdiam lama. Matanya menerawang jauh keluar jendela. Dalam hatinya berkecamuk. Apakah ia harus menjual sawah warisan istrinya? Tanah itu satu-satunya peninggalan yang belum digadaikan. Tapi demi anaknya, ia akhirnya mengangguk. Kalau memang ini jalan satu-satunya, Bapak akan usahakan, ucapnya pelan. Bribtu Yanto tersenyum lebar, lalu menjabat tangan Pak Surya dengan gaya sok akrab. Percaya sama saya, Pak. Ini untuk masa depan Dodik. Keesokan harinya, Pak Surya pergi ke kantor notaris di kota untuk menjual sawah. Harganya tak seberapa, karena sawah itu hanya 1 hektar, tapi cukup untuk menutup sebagian dari uang yang diminta. Sisanya, ia pinjam dari koperasi desa dan saudara jauh. Dalam waktu 1 minggu, uang itu terkumpul dan diserahkan secara tunai kepada Bribtu Yanto. Tak ada kwitansi, tak ada saksi, hanya janji mulut dan kepercayaan. Setelah menerima uang, sikap Yanto perlahan berubah. Ia masih datang ke rumah, tapi tidak sesering sebelumnya. Bila dihubungi lewat ponsel, jawabannya mulai singkat. Kadang hanya centang 2 tanpa balasan. Dodik merasa gelisah. Namun ia menahan perasaan itu agar tidak membuat ayahnya khawatir. Ia mencoba tetap semangat, latihan fisik, menjaga pola makan, dan mempersiapkan diri untuk ujian masuk Akpol yang katanya tinggal formalitas. Waktu terus berjalan. Hari pendaftaran tiba. Dodik tetap ikut seleksi seperti biasa. Semua berjalan sesuai prosedur. Tapi tidak ada tanda-tanda jalur khusus seperti yang dijanjikan. Ia diminta ikut ujian fisik, akademik, dan wawancara. Awalnya ia yakin, mungkin ini bagian dari proses yang harus dijalani. Tapi di dalam hatinya, muncul keraguan yang makin hari makin besar. Beberapa minggu kemudian, pengumuman keluar. Nama Dodik tidak ada dalam daftar kelulusan. Ia mengecek berkali-kali, berharap ada kesalahan. Tapi hasilnya tetap sama. Ia tidak lolos. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ayahnya hanya bisa duduk termenung di teras, tak berkata apa-apa. Dodik tak berani menatap mata ayahnya. Rasa bersalah itu menggunung, menyesakkan dada. Pak Surya akhirnya mencoba menghubungi Yanto. Tapi nomor yang dulu selalu aktif, kini tidak bisa dihubungi. Wah, hanya centang 1. Beberapa tetangga mengatakan Yanto sudah pindah tugas entah kemana. Tak ada kabar, tak ada jejak. Barulah saat itu, mereka sadar bahwa mereka telah ditipu. Bukan oleh orang asing, tapi oleh seseorang yang dulu mereka anggap panutan. Kesedihan berubah menjadi kemarahan. Tapi semuanya sudah terlambat. Sawah sudah hilang, uang tak kembali. Dodik hampir kehilangan semangat hidup. Tapi di balik keterpurukan itu, dalam hati kecilnya, mulai tumbuh satu tekad baru. Ia harus bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa orang jujur masih bisa berhasil. Malam itu,
Rumah kecil milik keluarga Pak Surya terasa sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada obrolan seperti biasanya. Hanya lampu temaram dan suara jangkrik yang menemani Dodik duduk termenung di sudut kamar. Matanya sembab, pikirannya kacau. Nama Dodik tidak ada dalam daftar kelulusan Akpol. Semua harapan yang selama ini disulam dengan penuh semangat, kini terlepas begitu saja. Pak Surya hanya bisa duduk di kursi reot dekat dapur. Tubuhnya lunglai, wajahnya kusam. Ia tak menangis, tapi sorot matanya sudah cukup untuk menunjukkan betapa dalam luka yang ia rasakan. Bukan hanya karena kehilangan sawah, bukan cuma karena kehilangan uang, tapi karena melihat anaknya, harapan satu-satunya, gagal di depan mata. Ia merasa telah menyeret anaknya ke dalam jurang, padahal niatnya hanya ingin mendorong Dodik naik lebih tinggi. Dodik mencoba menguatkan diri. Ia menyalakan ponsel dan menghubungi Bribtu Yanto berkali-kali. Tapi panggilan tidak pernah tersambung. Pesan yang dikirim hanya centang satu. Ia bahkan mencoba mencari akun media sosial Yanto, tapi semuanya menghilang. Seolah-olah pria berseragam itu lenyap di telan bumi setelah membawa uang 1 miliar mereka. Dodik merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Beberapa minggu kemudian, kabar mulai beredar. Ternyata bukan hanya Dodik yang menjadi korban. Di desa tetangga, ada 2 pemuda lain yang juga dijanjikan hal serupa oleh Bribtu Yanto. Keluarga mereka pun mengalami kerugian yang besar. Salah satu dari mereka bahkan sampai menjual truk satu-satunya yang digunakan untuk mencari nafkah. Tapi belum ada satupun yang tahu keberadaan Yanto. Polisi di kantor sektor pun tak bisa memberi jawaban. Pak Surya mulai sakit-sakitan. Tekanan batin membuat tubuhnya lemah. Ia sering batuk, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Dodik makin terpuruk melihat kondisi ayahnya. Setiap malam, ia hanya bisa merenung dan berdoa agar diberi jalan keluar. Tak jarang ia menyalahkan diri sendiri karena terlalu percaya. Tapi di balik rasa hancur itu, ada suara kecil dalam hatinya yang terus berkata, "Ini belum akhir." Hari-hari berikutnya dilalui dengan berat. Dodik mencoba membantu pekerjaan rumah, menggantikan ayahnya ke ladang, meskipun hasil panen sudah tidak seperti dulu. Sawah yang dulu menjadi tumpuan hidup mereka kini sudah berpindah tangan. Rumah pun mulai ditagih karena dijadikan jaminan pinjaman. Tekanan demi tekanan datang silih berganti. Tapi Dodik mulai belajar menerima kenyataan. Ia tahu, terus terpuruk bukan solusi. Suatu siang, Dodik duduk di pinggir sungai tempat ia dulu berlatih renang. Ia memandang aliran air yang tenang, mencoba menenangkan pikirannya. Di tempat itulah, ia memutuskan satu hal penting dalam hidupnya. Ia akan mencoba lagi. Ia akan ikut seleksi Akpol tahun depan, tanpa jalur belakang, tanpa sogokan, tanpa tipu-tipu. Hanya mengandalkan usaha, doa, dan keyakinan. Keputusan itu bukan tanpa tantangan. Ia tahu jalan ini lebih sulit, lebih terjal, dan lebih panjang. Tapi ia tak mau menyerah. Ia tak mau Yanto menang. Ia tak mau menjadi korban selamanya. Maka ia kembali berlatih, berlari setiap pagi, membaca buku soal tes, dan mulai melatih mentalnya. Ia bekerja serabutan, jadi kuli bangunan, jaga parkir, bahkan jadi pengantar galon, demi bisa mengumpulkan uang untuk keperluan pendaftaran tahun depan. Warga desa yang dulu sempat mencibirnya, kini mulai melihat perubahan dalam diri Dodik. Mereka mulai menghormati tekadnya, bahkan ada yang diam-diam membantunya. "Kalau nanti kamu berhasil, kami akan bangga, Dik," kata seorang tetua kampung. Dukungan itu menjadi penyemangat baru. Bagi Dodik, kegagalan ini bukan akhir cerita. Justru dari sinilah cerita sebenarnya dimulai. Dan di balik semua luka dan kehancuran itu, perlahan-lahan mulai tumbuh satu cahaya. Bukan cahaya dari uang atau koneksi, tapi cahaya dari keyakinan bahwa kejujuran, kerja keras, dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Tahun itu menjadi tahun paling berat dalam hidup Dodik. Tapi justru dari sana, ia menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Setelah jatuh sedalam-dalamnya, ia memilih untuk tidak menyerah. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari biasanya, bukan lagi untuk belajar jadi taruna, tapi untuk bekerja. Apapun ia kerjakan, mulai dari angkat semen di proyek bangunan, bersihkan selokan, hingga bantu jualan sayur di pasar.
Meskipun tubuhnya letih, semangatnya justru makin menyala. Ia sadar, kalau tak bisa mengandalkan uang, maka ia harus mengandalkan tenaga dan otak. Setiap malam, ia menyisihkan waktu untuk belajar sendiri di rumah. Buku-buku lama tentang soal psikotes dan akademik ia buka kembali. Ia juga belajar dari YouTube, mencatat poin penting, bahkan membuat jadwal belajar ketat seperti layaknya calon taruna sungguhan. Orang-orang di desa mulai memperhatikan perubahan Dodik. Ia tidak lagi terlihat seperti pemuda lugu yang dulu. Wajahnya lebih tegas, tubuhnya lebih bugar, dan ucapannya lebih dewasa. Ia bahkan mulai jadi inspirasi bagi anak-anak muda lain yang dulu menganggap jalur sogokan sebagai satu-satunya jalan masuk instansi. Mereka kini melihat bahwa semangat dan kerja keras bisa jadi modal utama. Suatu sore, saat Dodik sedang membantu membangun rumah tetangganya, datang seorang guru dari sekolah lamanya, Bu Ratna. Ia kaget melihat Dodik bekerja keras dengan wajah penuh peluh. "Dodik, kamu tidak seharusnya jadi tukang bangunan. Kamu anak cerdas. Aku ingat, kamu murid paling rajin waktu itu," ucap Bu Ratna. Dodik hanya tersenyum. "Bu, saya sedang menabung untuk daftar lagi tahun depan. Tapi kali ini saya nggak mau lewat jalan belakang. Saya mau lewat jalur yang halal." Mendengar itu, Bu Ratna terdiam. Lalu ia menghubungi rekan-rekannya di kota. Beberapa hari kemudian, Dodik mendapat tawaran untuk ikut program bimbingan gratis bagi calon taruna berprestasi. Program itu diadakan oleh sekelompok pensiunan polisi yang ingin membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu, tapi punya semangat tinggi. Dodik pun menerima kesempatan itu dengan hati bersyukur. Setiap akhir pekan, Dodik berangkat ke kota naik sepeda motor pinjaman tetangganya. Ia ikut pelatihan fisik, psikotes, dan wawancara. Para mentor sangat terkesan dengan dedikasinya. Mereka bahkan memilih Dodik sebagai peserta terbaik bulan itu. Salah satu pelatihnya berkata, "Kalau kamu bisa jujur dan terus kerja keras seperti ini, kamu bukan hanya lulus, kamu bisa jadi polisi yang membawa perubahan." Di tengah proses pelatihan, Dodik tak lupa membantu ayahnya di rumah. Pak Surya yang sempat sakit, mulai membaik karena melihat anaknya kembali bersemangat. Mereka makan seadanya, tapi suasana di rumah jadi lebih hangat. Tidak ada lagi pembicaraan soal uang yang hilang atau sawah yang dijual. Yang ada hanyalah tekad untuk bangkit bersama. Hari pendaftaran Akpol kembali dibuka. Dodik mendaftar seperti peserta lain. Tak ada jalur khusus, tak ada orang dalam. Hanya berkas, semangat, dan doa. Saat mengisi formulir, tangannya gemetar, tapi matanya tajam menatap ke depan. Ia tahu, ini saatnya membuktikan bahwa orang kecil juga punya hak untuk bermimpi besar, tanpa harus menggadaikan harga diri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dodik merasa siap. Bukan karena dijanjikan sesuatu oleh orang berseragam, tapi karena ia telah melalui jalan panjang penuh peluh dan air mata. Ia tidak tahu apakah ia akan diterima atau tidak. Tapi satu hal pasti, kali ini, ia tak akan menyesal apapun hasilnya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dodik berdiri di antara ratusan calon taruna lainnya di halaman seleksi Akpol. Seragam olahraga putih dan celana biru laut melekat di tubuhnya. Wajahnya serius, tapi di balik itu, dadanya bergemuruh hebat. Ini bukan sekadar tes. Ini adalah pertarungan hidupnya, antara harapan dan kenyataan, antara mimpi dan perjuangan. Tes pertama adalah pemeriksaan administrasi. Dokumen-dokumen diperiksa satu persatu, tinggi badan dan berat badan dicatat. Banyak peserta gugur di tahap awal, namun Dodik lolos dengan tenang. Ia sudah mempersiapkan semua sejak lama, bahkan mengukur berat badannya setiap minggu agar tidak meleset. Setelah keluar dari ruangan, ia menarik napas panjang. Satu tahap selesai, gumamnya. Hari-hari berikutnya adalah ujian fisik. Lari 12 menit, push up, sit up, sutleran, dan renang. Ini bagian yang paling ditakuti peserta. Banyak yang tumbang kelelahan, ada pula yang menangis karena gagal. Tapi tidak dengan Dodik. Setiap langkah kakinya adalah simbol dari perjalanan panjang yang pernah ia lalui. Ia tak hanya berlari untuk lolos, tapi berlari untuk membuktikan dirinya pantas berdiri di sini. Ujian akademik datang selanjutnya. Mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia,
dan pengetahuan umum diujikan dengan ketat. Dodik mengerjakan soal-soal dengan teliti. Ia ingat malam-malam panjang yang ia habiskan dengan belajar sendirian di bawah lampu redup. Semua usahanya kini diuji di atas kertas. Ia tidak tahu apakah jawabannya benar, tapi ia yakin ia sudah memberikan yang terbaik. Lalu datang wawancara kepribadian dan psikologi. Disinilah banyak peserta tumbang karena tekanan mental. Petugas bertanya tentang latar belakang keluarga, cita-cita, hingga integritas. Saat Dodik ditanya mengapa ia ingin jadi polisi, ia menjawab jujur dengan mata berkaca-kaca. Saya ingin jadi polisi karena saya tahu bagaimana rasanya ditipu oleh oknum berseragam. Saya ingin jadi bagian dari perubahan. Penguji terdiam sesaat. Salah satunya bahkan mengangguk pelan. Mungkin mereka tahu, Dodik bukan sekadar datang untuk lulus, tapi membawa luka dan harapan yang mendalam. Di ruangan itu, Dodik tidak hanya menjawab soal, tapi menyampaikan isi hatinya. Dan itu membuat perbedaan. Beberapa hari kemudian, tes terakhir diumumkan, tes kesehatan dan kebugaran lanjutan. Dodik lolos lagi. Kini hanya tinggal menunggu pengumuman akhir. Hari-hari menanti terasa panjang. Ia kembali ke rumah dan tetap membantu ayahnya. Mereka tak banyak bicara soal hasil. Keduanya hanya saling menguatkan lewat tindakan kecil, memasak bersama, menyapu halaman, dan salat berjamaah. Hari pengumuman tiba. Dodik datang ke kantor Polda setempat. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Para peserta berdiri berderet, menanti nama-nama dibacakan. Satu persatu nama dipanggil. Dodik berdiri kaku. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin menetes di pelipis. Nomor peserta 187. Dodik Surya. Lulus. Dunia seolah berhenti sejenak. Dodik tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menggigit bibir bawahnya. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia menoleh ke belakang, mencari sinyal untuk memastikan. Tapi panitia mengangguk sambil tersenyum. Ia benar-benar lulus Akpol. Tanpa sogokan, tanpa calo, tanpa janji palsu. Begitu keluar dari ruangan, Dodik langsung menghubungi ayahnya. Suaranya bergetar saat berkata, "Pak, Dodik lulus. Pak, lulus beneran." Di seberang sana, hanya terdengar isak tangis. Pak Surya tak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis dalam diam. Tangisan bahagia, tangisan penebusan dari luka yang dulu pernah menyayat. Hari itu, langit terasa lebih terang. Bagi Dodik, ini bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi kemenangan bagi semua orang kecil yang sering dianggap remeh. Ia membuktikan bahwa anak petani pun bisa berdiri sejajar dengan siapapun, asal tak menyerah dan tetap berjalan meski tertatih. Pendidikan di Akpol bukan hal mudah. Dari pagi sampai malam, Dodik dan ratusan taruna lainnya dibentuk secara mental, fisik, dan moral. Setiap harinya mereka dilatih keras. Lari, bela diri, baris berbaris, dan pelajaran hukum. Tapi Dodik tidak pernah mengeluh. Ia menjalani semua dengan semangat, karena ia tahu, ia ada di sini bukan karena uang, tapi karena kerja keras dan takdir yang ia perjuangkan sendiri. Di asrama, Dodik dikenal sebagai taruna yang kalem, rajin, dan cepat belajar. Banyak senior terkesan dengan kedewasaannya. Bahkan beberapa pelatih sering mengajak ngobrol tentang kehidupan. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik ketenangannya, Dodik menyimpan satu misi diam-diam, mencari keberadaan Bribtu Yanto. Luka masa lalu itu belum sembuh, dan ia merasa punya tanggung jawab moral untuk menghentikan si penipu berseragam itu. Suatu sore, saat mengikuti pelatihan di markas polisi untuk praktik lapangan, Dodik melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di dinding aula kantor, terdapat foto-foto anggota yang pernah bertugas di wilayah Polda Jawa Tengah. Salah satunya adalah Bribtu Yanto, lengkap dengan nama dan pangkat. Di bawahnya tertulis, pindah tugas ke Divisi Khusus Jakarta, tahun 2023. Hati Dodik berdebar. Ia yakin, ini bukan kebetulan. Yanto masih aktif, masih memakai seragam, dan mungkin masih melakukan hal yang sama pada korban lain. Dalam diam, Dodik mencatat semua informasi. Ia tahu, terlalu gegabah bisa berbahaya. Tapi ia tidak bisa pura-pura lupa. Tidak setelah keluarganya hancur, karena ulah satu orang yang menyalahgunakan pangkat.
Malam itu, Dodik duduk di pojokan asrama dengan wajah serius. Ia mulai menyusun rencana. Tidak untuk membalas dendam secara kasar, tapi untuk membongkar kebusukan itu dengan cara yang benar. Ia tahu, sekarang ia sudah berada di dalam sistem. Dan dari dalam, ia bisa membuat perubahan yang nyata. Beberapa minggu kemudian, Dodik mendapat tugas magang di bagian administrasi kepolisian wilayah Jakarta. Hatinya berdebar, karena ia tahu, kemungkinan besar ia akan lebih dekat dengan targetnya. Ia tidak bilang apapun ke rekan-rekannya, tapi ia mulai menyusun laporan kecil-kecilan tentang kasus calo masuk Akpol yang pernah ia alami. Ia kumpulkan data, bukti transfer, bahkan kesaksian dari 2 korban lain di desanya yang juga sempat tertipu. Di Jakarta, tak butuh waktu lama bagi Dodik untuk menemukan nama Yanto dalam daftar anggota. Tapi yang membuatnya kaget, Yanto kini bertugas di bagian rekrutmen dan seleksi. Posisi yang sangat sensitif, tempat di mana oknum bisa bermain jika tak diawasi. Dodik makin yakin bahwa ini bukan lagi soal dendam pribadi. Ini soal tanggung jawab pada negara, pada keadilan, dan pada semua korban yang mungkin belum bersuara. Sambil menjalankan tugas sebagai taruna magang, Dodik mulai mengamati. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti. Ia tahu, jika salah langkah, ia bisa dicap sebagai pencemar nama baik atau bahkan bisa dikeluarkan. Tapi keteguhan hatinya tak pernah goyah. Setiap kali ia merasa takut, ia mengingat wajah ayahnya, sawah yang hilang, dan tangis diam yang dulu mewarnai rumah mereka. Pada akhirnya, ia menyusun semua data menjadi laporan resmi, lengkap dengan dokumen, kronologi, dan bukti digital. Ia serahkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, secara diam-diam melalui saluran resmi. Ia tak mencantumkan namanya sebagai pelapor. Bagi Dodik, ini bukan soal nama, tapi soal menghentikan kejahatan yang berseragam. Beberapa bulan kemudian, tersiar kabar bahwa seorang oknum polisi divisi rekrutmen sedang diperiksa atas dugaan penipuan calo masuk Akpol. Nama itu tak disebut di media. Tapi Dodik tahu, perjuangannya mulai membuahkan hasil. Ia tak lagi marah, tak lagi menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum, dan berkata dalam hati, "Aku tidak pernah butuh balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran berjalan di jalurnya." 4 tahun berlalu sejak hari pertama Dodik menjejakkan kaki di Akpol. Kini, ia berdiri gagah di atas podium wisuda, mengenakan seragam kebanggaan dengan pangkat Inspektur Polisi 2, IPDA, di pundaknya. Di depan para petinggi, rekan taruna, dan keluarga, namanya disebut sebagai salah satu lulusan terbaik, bukan karena nilai semata, tapi karena dedikasi dan integritasnya yang luar biasa. Di barisan penonton, Pak Surya berdiri paling depan, mengenakan kemeja putih sederhana dan peci hitam. Wajahnya penuh haru. Saat nama Dodik disebut dan sorak-sorai menggema, ia menunduk, menahan tangis. Tak terbayangkan dulu ia pernah hampir kehilangan semuanya karena ulah calo berseragam. Tapi hari ini, ia menyaksikan anaknya menjadi kebanggaan desa, bahkan negara. Setelah acara, Dodik menghampiri ayahnya. Mereka berpelukan erat tanpa kata-kata. Tangis tak terbendung. Bukan tangis sedih, tapi tangis kemenangan. Tangis yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, lalu bangkit tanpa menyimpan dendam. Beberapa minggu kemudian, Dodik pulang ke desanya. Tapi kali ini bukan sebagai pemuda lugu yang tertipu, melainkan sebagai perwira muda yang siap mengabdi untuk masyarakat. Kedatangannya disambut bak pahlawan. Anak-anak kecil berlarian menyambut, para orang tua menyalami dengan penuh hormat. Bahkan kepala desa sampai membuat acara khusus untuk menyambut Dodik. Dalam sambutannya, Dodik berdiri di depan warga dan berkata, "Saya di sini bukan untuk disanjung, tapi untuk mengabdi. Jangan pernah menyerah hanya karena kalian miskin atau tidak punya orang dalam. Kita bisa berhasil dengan jujur, dengan kerja keras, dan dengan doa orang tua." Suasana haru kembali menyeruak. Beberapa orang bahkan menangis diam-diam. Dodik tak hanya memberi motivasi, ia juga membentuk komunitas bimbingan gratis bagi anak-anak muda yang ingin masuk kepolisian, TNI, atau sekolah kedinasan. Ia ajarkan fisik, mental, dan moral. Ia ingin tak ada lagi yang tertipu seperti dirinya dulu. Ia percaya, perubahan tidak harus datang dari atas, tapi bisa dimulai dari desa kecil,
dari hati yang tulus. Beberapa bulan kemudian, berita tentang penangkapan Bribtu Yanto akhirnya resmi dirilis. Ia dijerat pasal berat terkait penipuan dan penyalahgunaan jabatan. Banyak korban akhirnya angkat suara. Tapi publik tak pernah tahu bahwa di balik semua itu, ada satu sosok muda yang diam-diam telah memulai pergerakan. Dodik Surya, si anak petani yang tak mau dibeli oleh sistem yang rusak. Kini, nama Dodik bukan hanya dikenal di desanya, tapi juga mulai jadi panutan di kalangan polisi muda. Ia membuktikan bahwa bersih, jujur, dan sederhana bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ia adalah wajah baru dari institusi yang sedang dibangun kembali dengan nilai-nilai luhur.